Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita tidak pernah capek untuk berdoa kepada Allah agar nikmat yang Allah titipkan menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dipilih mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Insya Allah. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita di kitab Ushul Tsalatsa. Ini mohon maaf saya tadi terlambat datang karena khawatir telat sholat, maka saya mampir di salah satu masjid di daerah Tugu Lilin. Ternyata sampai sini baru qomat juga. Di sana lebih cepat. Ada kejadian yang mungkin bisa diambil pelajaran. Tadi malam saya sampai jam 2 nganter istri ke pom bensin Ambar Ketawang karena disamper keluarga besar dari Cilacap untuk ke Tulungagung dalam rangka takziah. Pertanyaannya, kenapa kok jauh-jauh ke Tulungagung ditakziahi dari Cilacap loh? Dari Cilacap itu berapa jam? 16 jam mungkin. Karena yang didatangi orang baik. Itulah mengapa penting berinvestasi, menyiapkan diri kita menjadi orang baik, baik yang vertikal maupun yang horizontal, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Yang dengan itu Allah gerakan bahkan orang yang jauh saja menjadi bagian persaksian untuk ikut takziah. Masya Allah. Beliau adalah moro sepuh dari kakak saya. Menjadi istimewa karena setiap kali ada acara di Cilacap beliau datang. Acara apapun beliau datang. Padahal sudah sepuh dan beliau punya lembaga pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, yayasan, dan alhamdulillah umurnya panjang sampai hampir 80 tahun. Terakhir kemarin dikabarkan masih sehat sebenarnya, tapi kemudian tiba-tiba Allah panggil, maka keroyo-royo semua keluarga dari Cilacap penuh, itu berangkat semua termasuk saya wakil istri, karena malam Rabu ini saya juga malam Rabu pagi ada kajian, disamper jam 2 malam itu, makanya tadi saya ragu-ragu ini terlambat apa enggak, kondisinya agak telat. Mudah-mudahan beliau rahimahullah ta'ala termasuk yang diterima oleh Allah, mendapatkan tempat yang terbaik insya Allah. Pelajaran yang kita ambil adalah menanam kebaikan, insya Allah akan menggerakkan orang yang bahkan jauh untuk menjadi bagian persaksian ketika kita meninggal nanti insya Allah. Maka jangan capek, kita terus berbuat baik insya Allah. Terakhir kemarin kita sudah sampai inabah napa nggih? Inabah. Diulang sedikit nggih inabah. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, kita sedang mempelajari sesuatu yang sangat penting nggih. Karena Allah melihat ibadah kita diantaranya adalah lewat melihat kondisi hati kita. Maka anwaul ibadah ini adalah bagian yang semestinya kita paham. Maka sebagaimana saya sampaikan berulang-ulang, tidak sedikit orang-orang yang merasa sangat bersyukur ketika mendapati dirinya bisa belajar anwaul ibadah ini, karena sebagian masyarakat, bahkan sebagian besar masyarakat itu tidak sampai pada tahap mendapatkan pendidikan seperti ini. Sangat jarang, sangat jarang. Bahkan masjid di Jogja pun mungkin yang secara kontinu membahas tentang beberapa kitab-kitab dasar seperti ini masih sangat jarang. Ushul Tsalatsa, Ushul Sittah, Qawaidul Arba, itu satu rangkaian yang sebenarnya harus kita pelajari semuanya. Al-inabah
surah Az-Zumar ayat ke-54 dalilnya nggih kemarin, wa anibu rabbakum wa aslimulah nggih. Maka kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya. Jadi inabah itu artinya apa? Kembali. Ada 4 syarat kemarin nggih. Seseorang dikatakan dia melakukan ibadah hati berupa inabah. Napa mawon? Tumbuh kembali cinta kepada Allah. Nggih, pertama tumbuh lagi cinta kepada Allah. Nomor 2, nggih, dia lebih tunduk, lebih khusyuk, nggih, al-khudulahu. Kemudian yang ketiga, bersegera kepada perintah Allah, al-iqbal 'ala Allah. Kemudian yang nomor 4, berpaling dari selain Allah, pada selain Allah, al-i'rad amasiwa. Ya, jadi seseorang dikatakan melakukan ibadah inabah ketika mendapati dirinya melakukan 4 hal ini. Ya. Maka ingat-ingat Bapak Ibu sedaya, dicatat, ya, supaya kita nanti di rumah bisa baca lagi dan diingat-ingat. Karena begini Bapak Ibu sedaya, kita itu saged langsung mempraktekkan ilmu tuh biasanya kalau yang sudah nempel di sini. Jadi ketika kita ingat sesuatu maka kita bisa lakukan. Maka beberapa hal yang terkait dengan hal-hal pokok itu kalau bisa dihafal. Maka saya ulang-ulang itu berharap sepatus kita hafal. Sebagaimana mungkin ketika jenengan ditanyakan, oh arti ibadah apa toh? Maka kita menjawab, ibadah adalah ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yardah, nggih, minat aqwali wal af'al ad-dhahirah wa batinah. Kita sudah bahas sebelumnya, nggih. Ibadah adalah, nggih, sebuah nama untuk menyebut segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, ya. Kemudian dari perkataan dan perbuatan, lahir maupun batin, ya kan. Kemudian ada pertanyaan lagi, lantas apa yang menjadi ciri sesuatu itu dicinta dan diridho oleh Allah? Jazakallah. Apa yang menjadi ciri sesuatu dikatakan dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ada 3. Ini dulu sudah disampaikan loh. Kalau dengan lupa ya berarti kurang mencatat. Di awal kita membahas tentang anwaul ibadah disampaikan. Yang pertama, dia diperintah oleh Allah. Maka itu pasti dicinta dan diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kok tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu nggak mungkin. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Kita suruh melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, itu perintah Allah. Pasti itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang artinya pasti itu ibadah. Kalau ibadah berarti hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua adalah dia dipuji oleh Allah. Seseorang yang punya khosyah, seseorang yang punya rohbah, dalam banyak ayat dipuji oleh Allah, maka pasti itu adalah ibadah. Yang ketiga, ada dalil atau keterangan dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa dia diberi pahala, dijanjikan pahala. Pasti itu dicinta dan diridhoi oleh Allah, yang itu artinya ibadah. Nah, ini by definisi seperti ini penting Bapak Ibu saudara, agar kita kalau ketemu sesuatu langsung, oh ini ibadah. Nah, sebagaimana juga inabah, jenengan mendapati di panjenengan, oh 4 syarat ini harus dihadirkan di dalam hati kita ketika kita benar-benar melakukan inabah. Inabah seperti tobat, inabah itu seperti tobat. Sebagaimana gambaran sebelumnya bahwa Allah lebih bahagia dibandingkan seseorang yang di tengah padang pasir kehilangan unta beserta dengan isi-isinya. Cuma saya kehilangan mobil sak bekal-bekalnya. Kemudian tiba-tiba kok datang lagi itu mobilnya. Bahagianya kayak apa orang ini? Nah, kebahagiaan Allah atas kembalinya seorang hamba dengan taubatnya, dengan inabahnya jauh lebih besar dibandingkan bahagianya orang tadi itu. Jangan bisa membayangkan tuh bahagianya orang tadi itu. Jangan di padang pasir sendirian, nggak punya bekal, tiba-tiba bekalnya balik lagi setelah hilang. Maka kebahagiaan luar biasa. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, kalau di kitabnya masih halaman 55, wa dalil isti'anah. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Ustadz Pardi kemarin ketika ngobrol-ngobrol setelah pengajian.
Kadang-kadang kita sudah komitmen ingin kembali kepada Allah, tetapi balik lagi dan balik lagi dan balik lagi, dan itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia. Karena memang diciptakan iblis dan lain sebagainya untuk mengganggu kita. Dan itu tidak masalah Bapak Ibu sedaya. Tidak masalah. Isti'anah itu menunjukkan bahwa kita tahu kita punya Rabb yang Maha Pengampun. Isti'anah itu sebenarnya hampir mirip dengan tawakal. Isti'anah itu artinya apa? Minta tolong. Minta tolong. Jadi kan masih ingat ketika kita pertama membahas awal kitab ini, menika ada ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Fungsinya apa itu? Agar mendapatkan tabaruk wal isti'anah. Ini maksudnya. Tabaruk wal isti'anah. Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk minta tolong kepada Allah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya untuk isti'anah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalilnya. Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, dan hanya kepada Engkau saya nasta'in. Minta tolong. Ini isti'anah. Jangan hafal banget dalilnya. Nah, isti'anah itu juga meliputi setidaknya 2 syarat ini. Kalau tawakal kemarin kan 3 syarat. Kalau isti'anah itu 2. Mirip dengan tawakal sebenarnya, yaitu sama-sama dia thiqah, yaitu membenarkan, percaya kepada yang kita isti'anahi, gitu, kepada zat yang kita minta tolong. Itu kita percaya. Jadi syarat isti'anah kita ya harus yakin betul gitu bahwa kita meminta tolong kepada zat yang mampu mewujudkan. Thiqah. Yang kedua adalah wa'timad, al-i'timadu, menika penyandaran. Ada nggak keadaan di mana orang percaya tapi tidak bersandar, atau bersandar ning ra percaya? Ada nggak keadaan seperti itu? Contoh, jenengan janjane rapatio percaya sama bos panjenengan di perusahaan, tapi jenengan tuh bersandar karena jenengan bekerja di situ. Ya saya bagaimana lagi? Saya butuh. Tapi janjinya jenengan di hati, saya sebenarnya nggak percaya sama dia, wong dia tuh sukanya bohong misalnya. Ada nggak keadaan seperti itu? Ada nggih? Itu bukan isti'anah. Karena kita nggak yakin terhadap orang yang atau zat yang kita sandari. Sebaliknya, keadaan di mana kita percaya tapi tidak bersandar. Contoh seorang suami kepada istrinya, kan suami yang kewajibannya mencari nafkah. Maka dalam hal mencari nafkah, kita percaya kepada istri kita pun bisa, tapi kita tidak menyandarkan itu kepada istri kita. Saya dipahami gitu. Nah, yang namanya isti'anah itu kita percaya betul terhadap zat yang kita sandari. Berarti saya percaya betul kalau saya minta tolong sama dia itu ya pasti bisa gitu. Kemudian kita bersandar terhadap zat yang kita mintai tolong itu. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya tawakal dengan isti'anah? Kalau isti'anah itu minta tolong itu masih memberikan ruang, diberikan kepada makhluknya Allah. Maka derajat tawakal dan isti'anah itu secara makom lebih tinggi tawakal. Karena kalau isti'anah itu hadir banyak dalil yang membolehkan seseorang isti'anah kepada makhluknya Allah, tetapi dengan syarat. Kita minta tolong kepada makhluknya Allah, tapi sandaran hati, penyandaran hatinya tetap kepada Allah. Saya dipahami bukan? Saya kasih contohnya. Rasulullah bersabda, ista'inu ala injahi hawaji'ikum bil hitman, kata Rasulullah. Minta tolonglah untuk menyelesaikan urusanmu
keperluanmu bil khidman, dengan sembunyi. Dengan sembunyi. Ini kebolehan Rasulullah untuk minta tolong sama makhluk, sama orang. Tetapi kondisi hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh realitanya apa nih? Yang realitas di masyarakat. Contohnya saya ngambil kisahnya, kalau jenengan pernah dengar ya, atau pernah baca tentang kisah wanita Maksumiyah, ya. Seseorang yang menjadi anak raja, kemudian mencuri, kemudian mau ditegakkan potong tangan. Maka kemudian orang ini minta pertolongan kepada siapa? Kepada salah seorang istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Fa'adat bi Ummi Salamah. Dia orang ini mendatangi Ummu Salamah. Berarti makhluknya Allah gini. Dia tidak mendatangi Allah langsung maksudnya. Dia mendatangi Ummu Salamah untuk dimintakan syafaat kepada Rasulullah agar tidak dipotong tangannya. Pernah dengar kisah itu nggih? Pernah dengar nggih? Nah, mengapa orang ini datang kepada Ummu Salamah? Karena dia yakin Ummu Salamah bisa mengajukan syafaat kepada Rasulullah walaupun belum tentu dikabul. Tapi bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bisa mewujudkan apa yang dia mau, yaitu memintakan syafaat, belum persoalan pengabulannya, maka dia minta kepada Ummu Salamah. Yang kita tahu akhir kisahnya Rasulullah menjawab bagaimana? Lau ana Fatimah bintu Muhammad, lau ana Fatimah binti Muhammad sarokot, seandainya Fatimah anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sarokot, mencuri, lakotok tu yadaha, saya sendiri akan potong tangannya. Artinya ini syafaatnya nggak dikabulkan, tetapi bahwa Ummu Salamah bisa mengabulkan harapan memintakan syafaat, iya. Sekali pahami. Jadi ini berarti isti'anah itu ada ruang di mana dia boleh meminta kepada makhluknya Allah, tetapi hati itu tetap hadir kepada Allah. Jadi maka isti'anah itu dirinci, secara dohir, lahirnya kita minta tolong kepada makhluknya Allah, tetapi lahirnya batinnya kita hanya minta kepada Allah, bersandar kepada Allah. Itu isti'anah. Atau contoh lain misalnya kisahnya Sofiyah dan Aisyah. Kita tahu Sofiyah radhiyallahu anha salah satu istrinya Rasulullah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha salah satu istrinya Rasulullah. Kita tahu Aisyah radhiyallahu anha itu sangat cerdas, tetapi sekaligus sangat pencemburu. Jadi ibu-ibu sangat pencemburu koyo Aisyah radhiyallahu anha. Untuk dicikuk ini toh. Saya cemburu tuh karena saya meneladani Aisyah radhiyallahu anha. Pak, jadi kan mboten paham toh gitu. Iya bagian ini, bagian liyane nirora. Suatu ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu di rumahnya Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sofiyah radhiyallahu anha kirim pembantunya membawa makanan di dalam bejana. Ketika dibawa, Aisyah radhiyallahu anha nggak terima gitu, cemburu karena dia pencemburu. Ngopo to wong ditampa tamu ning nggon dadak kowe melu-melu bae. Seolah-olah jangan cari hati di depan Rasulullah dong. Kira-kira begitulah kalau zaman sekarang. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha tuh nyenggol bejana itu sengaja dan tumpah. Melihat keadaan itu Rasulullah marah. Marahnya Rasulullah bagaimana? Mukanya merah. Dan Aisyah radhiyallahu anha tahu betul itu. Tetapi sekaligus Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orang yang cerdas, dikenal sangat cerdas. Maka begitu melihat keadaan Rasulullah marah, dia segera mengeluarkan kecerdasannya dengan mengatakan, a'udzu bi Rasulillah, saya berlindung dari Rasulullah, ayal anani yaum, yang akan melaknatku hari ini. Pinter bukan itu? Lihat orang marah, saya berlindung kepada Rasulullah, dari Rasulullah yang akan melaknatku hari ini.
Akhirnya Rasulullah nggak jadi marah. Digituin gimana? Jenengan punya istri, kemudian melihat jenengan marah. Duh, saya berlindung kepada Pak Tri misalnya, karena dia mau melaknatku hari ini. Kayak terus rodo-rodo reda bapaknya. Ora hitung laknat lah sudah diketahui. Nah, demikian Rasulullah kemudian reda marahnya, kemudian dia mengatakan kepada tamu-tamunya, ini kata-katanya sangat indah, bisa kita tiru nggih. Gharrat ummukum. Ibumu tuh cemburu. Aja dinesuni yo, kira-kira begitu. Oke. Jadi, kemudian apa yang terjadi? Kesalahannya tetap kesalahan, kata Rasulullah, inaun bil inna, terus ta'amun bil ta'amun bi ta'am, bejana dengan bejana, kemudian makanan dengan makanan, ganti wahai Aisyah gitu maksudnya. Jadi walaupun kemudian dimaafkan, tetap kesalahannya tetap dilaksanakan hadnya, yaitu bejana pecah diganti dengan bejana. Demikian juga makanan yang tumpah diganti dengan makanan. Nah, poinnya bukan itu ini. Poinnya adalah Aisyah radhiyallahu anha minta tolong kepada Rasulullah secara dohir. Tetapi sekali lagi dikatakan isti'anah ketika walaupun dohirnya meminta tolong kepada makhluknya Allah, tetapi hatinya sesungguhnya dia meminta kepada Allah. Maka sekali lagi berbeda dengan tawakal. Kalau tawakal kan total kepada Allah, total. Kita melakukan sebuah usaha, ya, tetapi total secara dohir pun sesungguhnya kita sedang bertawakal kepada Allah. Jadi pada kasus isti'anah itu banyak contoh di mana orang melakukan minta tolong secara dohir kepada makhluknya Allah, tetapi sekali lagi hatinya hadir hanya untuk Allah saja. Nah itu tentang isti'anah, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Nah kemudian Bapak Ibu sedaya, catatan penting persoalan isti'anah adalah diantaranya adalah ketika disebutkan, Rasulullah menyebutkan wa idasta'anta fasta'id billah, jikalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Dan kekhususan untuk persoalan ini menjadi penting terkait dengan ibadah kita secara umum. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, jangan perhatikan ini. Karena saya yakin nggak langsung paham dengan kata-kata saya ini. Dulu saya ketika memahami ini berulang-ulang. Wa itasta'anta, jikalau engkau minta tolong, berarti kita beristi'anah. Fasta'id billah, maka minta tolonglah kepada Allah, khususnya agar kita dimudahkan di dalam ibadah. Ini yang menjadi jawaban pertanyaan Ustaz Pardi minggu lalu. Mengapa kita balik lagi setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian kita melakukan pelanggaran lagi dengan intensitas yang terus berulang seperti itu. Tentu saja kita makin tua seharusnya kan makin berkurang balik berbuat buruknya lagi maksudnya. Maka mintalah kepada Allah dengan isti'anah ini, fasta'id billah, terkait dengan agar kita itu digerakkan oleh Allah hatinya dan fisiknya untuk dimudahkan melakukan ibadah. Jadi kalau jenengan bertanya, mengapa kok saya sudah tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah kebaikan, kok kita tidak tergerak lagi maus Quran? Kita itu kurang isti'anah, kurang minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong agar saya terus bisa beribadah. Ini penting banget Bapak Ibu sedaya. Saya yakin jenengan tahu fadilah tahajud. Tahu kan bagaimana keistimewaan orang-orang yang terus-terusan melaksanakan tahajud. Tahu Tetapi untuk bergerak bangun malam kita tahajud, itu kita butuh isti'anah Bapak Ibu sedaya. Kita butuh memohon kepada Allah, ya Allah, gerakan saya agar saya bisa bangun tegak malam tahajud. Menjelang tidur, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, bangunkan saya dalam kondisi sehat. Bahkan kadang-kadang saya minta sampai saat waktunya itu. Meskipun sebagian kaidah berdoa jangan terlalu detail juga, tapi dalam beberapa kasus saya kadang-kadang minta, ya Allah, kayak tadi misalnya, jam 2 baru rebahan, ya Allah, minta kepadamu bangun jam sekian dalam kondisi sehat bugar. Itu minta secara khusus kepada Allah, isti'anah. Kita tahu Bapak Ibu sedaya,
keutamaan sholat witir. Tapi kadang-kadang kita kenapa nggak tergerak, nggak bisa rutin tiap malam? Kita kurang isti'anah. Maka contoh sholat witir nggih, kalau jenengan sering isti'anah, mungkin jenengan akan jaga lah sak durunge tindak sare tak witir dulu lah daripada nanti kebablasan nggak witir. Ya, karena witir itu nggak pernah ditinggal Rasulullah ya. Kalau sholatul lail nggak salat, tapi sholat witir itu nggak pernah ditinggal Rasulullah dan wajib bagi Rasulullah. Sunnah bagi kita, wajib bagi Rasulullah ya. Bayangkan kalau kita minta kepada ya Allah tolong supaya saya dijaga dong sholat witirnya, itu loh yang namanya isti'anah ya. Kemudian kita juga tahu misalnya keutamaan sholat duha. Kadang-kadang kenapa kita tidak tergerak dan lewat begitu saja? Kita tahu keutamaan sholat duha ya. Itu sedekah untuk sendi-sendi kita. Bagaimana mungkin orang sudah sesepuan kok nggak sholat duha, kan aneh. Wong sendi-sendinya sudah mulai bermasalah. Gini Pak nggih. Maka kita isti'anah minta kepada Allah agar dimudahkan setiap hari melaksanakan sholat duha. Masya Allah. Kita tahu keutamaan sedekah, tapi mengapa kita tidak bisa lakukan? Kalau bisa tiap hari sedekah. Panjenengan yang sudah merdeka secara ekonomi, anak-anak sudah ketata semua, pastikan berapapun setiap hari kalau bisa sedekah. Dan itu butuh isti'anah, ya Allah gerakan hati ini, cukupkan rezeki saya agar saya bisa sedekah tiap hari. Ini Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Maka isti'anah itu menjadi penting, minta tolong itu menjadi penting. Maka disebutkan di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu, kita itu betul-betul minta tolong kepada Allah. Sadar betul ketika mengucapkan ayat itu tuh kita sadar kita tuh benar-benar butuh pertolongannya Allah, khususnya pertolongan agar kita istiqomah di dalam ibadah. Bapak Ibu Sedoyo, ini penting sekali Bapak Ibu Sedoyo, garis tebal ini betul-betul ini bagian yang teramat penting. Karena secara umum Bapak Ibu Sedoyo, di zaman sekarang orang itu kebanyakan sudah mengerti fadilah-fadilah, fadilah sholat duha, fadilah puasa Senin Kamis, fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini, fadilah udah tahu. Tetapi untuk sampai dieksekusi melaksanakan itu butuh pertolongan Allah. Maka kita sering minta taufik dan apa itu? Hidayah dan taufik. Taufik itu izin dari Allah agar setiap ilmu, setiap fadilah yang kita ketahui itu menjadi amal perbuatan. Itu isti'anah. Mudah-mudahan saya diambil poinnya. Jadi mengapa banyak orang yang sudah mengetahui fadilah kok tidak sampai istiqomah melakukan? Sebab kurangnya dia meminta tolong, kurangnya dia isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu isti'anah. Sekarang kita masuk ke berikutnya, gimana kok isti'adah. Isti'adah itu di halaman 54 kalau di kitabnya. Wa dalil isti'adah qaulu ta'ala, adapun dalil isti'adah Allah berfirman qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Menika saya berlindung kepada Allah dari saya berlindung kepada Allah yang menguasai falak. Falak niku napa? Waktu subuh. Sebagian ulama menyebutkan falak itu semua makhluk. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai lembah dari lembah neraka jahanam. Tetapi yang masyhur falak dikatakan sebagai subuh. Subuh. Demikian juga kita berlindung kepada Robnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, isti'adah itu apa definisinya? Isti'adah Bapak Ibu Sedoyo adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari bahaya yang berpotensi menimpa kita. Itu isti'adah. Sekali lagi, kita meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya yang mungkin meminta. Mohon maaf, tadi saya keliru kasih contoh. Contoh tentang Maksumiyah dan kisahnya Aisyah dan Sofia itu masuk ini maksudnya.
Maksud kita minta perlindungan dalam, sebenarnya bisa berlaku dua-duanya sih, tetapi lebih masuk sebenarnya ke isti'adah, karena ketika dia minta pertolongan kepada Nabi itu sebenarnya pada dasarnya dia minta perlindungan, sebenarnya isti'adah lebih tepatnya, meskipun isti'anah juga masuk sebenarnya karena dia sedang minta tolong, tetapi lebih pas ini sebenarnya, lebih pas isti'adah, meminta perlindungan. Saya lagi kisah Maksumiyah tadi yang ketika mau dipotong tadi dan kisahnya Sofia itu lebih masuk ke isti'adah, lebih pas untuk contoh ke isti'adah lebih tepatnya. Maka sekali lagi, bolehkah kita isti'adah kepada makhluknya Allah sebagaimana tadi, bolehkah kita isti'anah kepada makhluknya Allah, demikian juga bolehkah kita isti'adah atau meminta perlindungan kepada makhluknya Allah, boleh secara dohir, sebagaimana kisah tadi, minta kepada Ummu Salamah, minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan perlindungan kepada dia, boleh, tetapi hati hanya untuk Allah saja. Sepindah malih, isti'adah itu ya hampir mirip isti'anah sebenarnya. Dalam kasus ini dia minta perlindungan dari bahaya yang mungkin menimpa. Itu isti'adah. Isti'adah pendek keterangannya, karena sebenarnya mirip dengan isti'anah. Kemudian yang berikutnya masuk ke dalil istighosah. Dalil istighosah. Nah, ini istighosah agak perlu perhatian. Menika dalilnya adalah surat berapa itu? Wa dalil istighosah qaulu ta'ala id tastaghisu rabbakum fastajaba lakum. Itu surat apa itu? Al-Anfal ayat ke-9. Al-Anfal ayat ke-9. Ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu, kepada Allah, lalu diperkenankannya bagimu. Nah, Bapak Ibu sedaya, jenengan sering dengar atau istighosah? Sering dengar buatan istilah istighosah? Sering banget nih. Istighosah kubro, gitu kan, gitu. Bapak Ibu sedaya, ketahuilah istighosah itu bagian dari doa. Jadi istighosah itu juga doa, penamaan doa untuk kasuistik di mana kita dalam kondisi sangat-sangat terdesak, sangat-sangat sengsara, sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah. Itu istighosah. Bukankah kita diperintah untuk berdoa itu dalam kondisi lapang dan sempit? Jenengan ketika lapang kan berdoa juga, ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan supados anak kita jadi anak-anak ingkang soleh, kan gitu nggih. Ini dalam kondisi longgar. Atau jenengan mungkin lagi longgar uang, ya Allah, kula nyuwun panjenengan rizki, longgar jenengan, enggak terdesak. Yang namanya istighosah itu adalah jenengan meminta kepada Allah dalam kondisi betul-betul terdesak. Kalau pada kasus saya mungkin dulu ketika Fatimah di rumah sakit itu, saya betul-betul minta kepada Allah, betul-betul bersandar kepada Allah, wis kepepet banget. Nah, itu istighosah. Jangan-jangan kita tiap hari istighosah nih, kita sengsara terus. Ada orang yang mengatakan ke saya, Mas, kayaknya saya tiap hari istighosah, Mas. Kenapa? Saya kayaknya ditarik ke belakang, hidup saya itu nggak pernah longgar. Subhanallah. Jadi teliti lagi, jangan-jangan itu sebenarnya longgar tapi dikatakan tidak longgar gitu. Iya, saya tuh udah sakit, ekonominya susah gitu. Anak-anak juga ada yang sakit, sebagian lumpuh gitu. Itu saya kayaknya tiap hari istighosah, bagus lah, nggak masalah. Karena doa dalam kondisi terdesak itulah istighosah. Dan memang istighosah itu hanya bisa hadir ketika kita dalam kondisi terjepit, sempit, susah, sengsara. Maka otomatis kita melakukan ibadah yang namanya istighosah. Sebagaimana ketika perang perang Badar, ketika perang Badar, bagaimana mungkin tidak istighosah waktu itu, sampai Rasulullah begini-begini ridaknya sampai turun, beristighosah karena apa? Lawannya banyak banget, banyak kaum muslimin sedikit, lawannya banyak banget.
maka kemudian minta tolong dengan istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, definisi istighosah itu adalah meminta tolong kepada Allah, bukan apa, berdoa kepada Allah dalam kondisi sangat terdesak. Jadi itu nanti yang tahu masing-masing, dengan terdesak apa tidak. Sepertinya banyak orang yang beristighosa di Indonesia, sepertinya, karena kebanyakan memang terdesak terus tiap hari. Banyak istighosa, nggak masalah karena itu adalah ibadah. Tetapi ingat Bapak Ibu sedoyo, dalam kondisi longgar pun berdoa, karena doa huwal ibadah, doa itu ibadah. Adapun istighosah, doa secara khusus dalam kondisi sempit. Kemudian masih cukup tadi, kita masuk ke yang berikutnya, wadalil dzabh, qaulu ta'ala, yaitu penyembelihan. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat ke 162. Yang sering saya bacakan di pengimaman 162 163. Katakanlah bahwa sesungguhnya salat, nusuk, yaitu menyembelih, kemudian hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk yang ketika membaca ayat ini itu selalu jadi lebih bersemangat di dalam ibadah Bapak Ibu sekalian. Jadi memahami ilmu tauhid di sini lillahi taala. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bahkan sampai pun kepada cara bacanya pun saya berusaha supaya cara baca yang masuk ke hati. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tuh nusuk banget ke hati itu kalau saya. Mudah-mudahan demikian juga panjenengan. Karena itu pernyataan kita sungguh-sungguh katakan. Sholat, jadi kan sedang sholat, sedang ibadah. Bayangkan itu, masya Allah, ayat yang sangat menyentuh, sangat menyentuh. Maka termasuk yang sering saya baca khususnya di rakaat kedua di dalam sholat, karena mengingatkan betul-betul ketauhidan kita kepada Allah. Nah, adzabh ini, nusuk ini atau penyembelihan ini disebutkan oleh para ulama, siapapun yang melaksanakan ibadah penyembelihan, maka secara otomatis dia akan mendapatkan penambahan kekuatan iman di dalam hatinya secara instan dan secara luar biasa. Maka yang bisa merasakannya yang praktek, yang melaksanakan ibadah adzabh ini, yang berkorban kemarin itu, otomatis dia akan menambahkan kepada hatinya keimanan yang luar biasa. Sepindah malih, ini yang bisa merasakan, ya yang melakukan. Makanya di dalam syariat Islam itu banyak tempat di mana, banyak keadaan di mana kita tuh mendapati disuruh ibadah yang namanya menyembelih. Contoh kurban, contoh lagi hadiyu ketika berhaji. Dengan berhaji baik tamattu maupun kiron, dua-duanya ada hadiyu, maka menyembelih. Kemudian ada akikoh, awal anak kita lahir saja sudah ibadahnya apa? Penyembelihan. Laki-laki 2, perempuan 1. Tudba'u anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusama. Setiap anak yang terlahir tergade dengan akikohnya. Tudba'u anhu, disembelih untuk dia yauma sabihi, di hari ke-7-nya. Wa yukhlaqu wa yusama. Masya Allah, jadi di awal kehidupan manusia pun sudah diajarkan tentang penyembelihan. Karena apa? Penyembelih itu untuk taqarruban ila Allah. Makanya Bapak Ibu sedoyo, kenapa kok secara instan dan luar biasa orang-orang yang beribadah di dalam penyembelihan itu kok langsung dapat iman? Karena
memang dia taqarruban ilallah. Sebenarnya penyembelihan nggak ada urusan dengan daging, Bapak Ibu sedaya. Maka nanti kita akan ada tujuan penyembelihan yang mubah, yaitu diambil dagingnya. Contoh misalnya ada tamu, kita segera menyembelih ayam misalnya, itu penyembelihan yang sesungguhnya tujuannya mubah, yaitu menjamu tamu. Tetapi kalau jenengan tujukan untuk taqarrub kepada Allah dengan sedekahnya, maka jenengan dapat penambahan iman luar biasa. Sangat dipahami nggih? Kemudian nadar, dan jangan yang bernadar, oh nanti saya kalau anak saya jadi presiden, saya tak nadar nyembelih gitu. Itu juga sesuatu yang disyariatkan. Kemudian ketika fidyah, yaitu pelanggaran saat haji, itu ada 5 tempat yang secara khusus disyariatkan di dalam agama ini. Nah, penyembelihan yang lain termasuk penyembelihan untuk tamu dan sebagainya itu, kalau jenengan tujukan untuk taqarrub kepada Allah dengan sedekahnya, maka itu termasuk yang luar biasa untuk menambah keimanan. Maka ada budaya di Arab, orang-orang Arab itu sangat senang dengan yang namanya ibadah penyembelihan ini, masya Allah. Jadi, dan sampai hari ini saya lihat, sampai hari ini saya kalau melihat YouTube-nya youtuber Arab Saudi itu yang dari Indonesia itu, di antara yang dilakukan oleh imam-imam Masjidil Haram itu, kalau hari Jumat menyediakan makanan banyak, itu menyembelih beberapa hewan, kemudian dibagikan untuk dimakan banyak orang. Syekh Sudais rahimahullah taala, Syekh Sudais hafidhullah taala, itu juga kalau hari Jumat rumahnya banyak. Kebetulan supirnya salah satunya adalah orang Indonesia itu yang jadi YouTuber itu. Saya kadang-kadang memperhatikan itu. Beliau itu bersaksi begini, Syekh Sudais hafidhullah taala itu tidaklah dia mengucapkan kecuali Al-Quran, kecuali ketika ditanya oleh orang lain tentang urusan dunia. Di dalam mobilnya dia baca terus, dia berhenti baca kapan? Ketika ditanya sesuatu dia menjawab, habis itu baca lagi Quran. Bayangin Pak, itu Imam Masjidil Haram aja begitu, kita harusnya lebih dari itu. Bayangkan orang yang sudah berkomitmen terus-terusan dengan Al-Quran itu seperti itu. Maka sekali lagi, persoalan ibadah dzabh ini adalah persoalan taqarruban ilallah, bukan persoalan dapat dagingnya Pak. Benar-benar untuk taqarrub kepada Allah. Kalau jenengan lihat tentang kisahnya Adam alaihissalam ketika 2 anaknya berselisih, itu betul-betul taqarruban ilallah. Suruh meletakkan sesuatu, kalau zaman dulu syariatnya kan diletakkan di tengah lapangan atau padang yang luas, nanti yang diterima oleh Allah dimakan sama api. Nah, nggak ada urusan dengan apa dagingnya, nggak ada sejarah sampai kita yang sampai kepada kita bahwa Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih penggantinya Ismail itu alaihissalam kemudian dibagi-bagikan, ada nggak? Kan nggak ada. Memang benar-benar taqarrub ilallah. Maka ibadah ini kalau diserahkan kepada selain Allah itu syirik akbar, dan ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Pasang molo kemudian nyembelih ayam cemani gitu, kehilangan barang, datang ke orang tidak pinter suruh nyembelih ayam cemani gitu bagi. Zaman sekarang saya juga heran gitu, S2 profesor bahkan masa datang ke Samsudin, Gus Samsudin, la ilaha illallah, kayak keris dik cerit mari gitu, la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu sedaya, ini ibadah hati ini jangan perhatikan betul. Isti'anah, istighosah, robbah itu kalau kita pahami nggak mungkin tuh kita sampai seperti itu. Nggak perlu kita harus pergi-pergi ke tempat seperti itu. Kenapa? Kadang keguncangan jiwa itu datang ketika sempit. Ketika kita sangat sempit, kemudian tiba-tiba orang mengatakan datang ke sana, datang kita. Jadi kan masih ingat kisahnya siapa tuh yang keluarin uang itu? Kiai Kanjeng, Dimas Kanjeng. Salah satu yang jadi anggotanya itu profesor yang saya kagumi loh sebenarnya. Subhanallah. Sudah sampai ke Amerika, Perancis, sampai kemana-mana jadi profesor. Lah kok ngurusi seperti itu? Lah itu berarti anwaul ibadah terkait dengan yang batin yang kita pelajari sekarang ini nggak nyampe, saya yakin, kepada beliau. Maka sekali lagi bersyukurlah kita yang mendapati diri kita mendapatkan pendidikan seperti ini, insya Allah. Nah, Ahlu Sunnah memandang 5 keadaan terkait dengan adzabah kita sampaikan minggu depan insya Allah. Jadi persoalan
menyembelih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi dalam 5 keadaan, dan ini PR kita untuk minggu depan insya Allah, karena itu juga sangat-sangat penting. Nah, ini yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Saya akhiri, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.